mazhab Syiah itu diperpolitikan. Jadi mazhab Syiah mah lain muncul tina masalah ngobrolkeun akidah, lain ngobrolkeun masalah ibadah, fikih teh, tapi ngobrolkeun siasat. Perbedaan tentang sudut pandang politik Islam. Nyata Syiah tan nomor hiji keluar. Nu kadua Muawiyah, nu katilu Khawarij, nu kaopat Murji'ah. Maka wajar kalau Syiah itu muncul bukan dalam konsep fikih atau akidah, tapi perseteruan politik pasca Rasul wafat. Makanya saya tulis nomor 1 itu tidak definisi mazhab dulu, tapi Tarikhul Tasri Islamiyah, sejarah perundang-undangan syariat Islam. Nomor hiji masa pondasi, masa penguatan, pembuatan pondasi yang kuat oleh Rasul. Mata aya masalah naon wae ge aman, da sumberna bertemu dengan kita. Aya masalah kantun ka Rasul. Aya perseteruan antara para sahabat karika Rasul. Gampil. Tidak ada yang berseteru di antara sahabat ketika masih ada Rasul. Da mun aya nanaon teh pasti dibawa ke Rasul. Ada yang belum tahu setelah junub, gitu kan contohnya. Manehna geus junub eueuh cai berguling-guling di padang pasir. Setelah berguling-guling baru dia datang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya sudah junub, mau mandi janabat, tidak ada air." Cek Rasul, "Cukup maneh tayamum." Beres kan? Beres. Masa kedua, masa pembentukan, masa Khulafaur Rasyidin. Sejak wafatnya Nabi Muhammad sampai pertengahan abad ke-7. Nah, di rentan masa Khulafaur Rasyidin ini sampai pertengahan abad ke-7 itu bermunculan mazhab-mazhab yang tadi kita bahas di atas, di kotak ieu. Aya Ahlus Sunnah, aya Qadariyah, aya Jabariyah, itu muncul pasca Rasul wafat. Mazhab nu muncul nanti nu akidah, mazhab nu muncul nanti nu fikih, mazhab nu muncul nanti nu politik, itu muncul setelah Rasul wafat. Jadi baheula keur aya Rasul, aya nu namina Ahlus Sunnah wal Jamaah teh. Zaman Rasul masih hidup ada Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak? Tidak ada. Dan mazhab ieu mah munculnya setelah Rasul wafat, itu masa pembentukan awalnya. Aya Syiah teu aya. Semua tidak ada yang bermazhab kecuali mazhabna teh nya Rasul ka Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Apabila kalian berselisih, farudduhu ilallah wa rasul. Kembalilah kepada sunnah Rasul dan kitabullah. Itu. Nah, dari abad ke-7, masih abad ke-7, kita berbicara setelah pasca Khulafaur Rasyidin. Di situ ada mulai ada majelis ilmu. Majelis ilmu di sini yang saya katakan mazhab tadi. Ai mazhab teh ngajeng heula kana definisi di sini secara bahasa terambil dari segat masdar mimi atau masdar atau isim makan dari dhahaba yazhabu, terus zahaban zahibun mazhubun, terus mazhabun
Mazhabun mizhabun, zuhiba yuzhabu. Mazhab itu terambil dari kalimat zahaba. Urang mun keur diajar bahasa Arab dulu pernah ada bahasa misalkan contohnya zahaba ilal madrasah, atau kalau mau pakai pelakunya Ali zahaba Ali yadhabu ilal madrasah. Ali yadhabu teh artinya dia pergi ilal madrasah ke sekolah. Zahaba asa artinya secara bahasa adalah pergi. Madhabun tempat pergi. Ada tempat pergi itu maksudnya urang mun rek init-initan kudu naon? Kudu melewati jalan. Aya tempatna lembang teh naon? Jalan. Betul nggak? Tempatnya kita berjalan itu adalah torik, jalan. Maka madhab adalah tempat pergi atau jalannya para ulama menarik sebuah kesimpulan hukum. Berarti juga ar-ra'yu, pendapat, pandangan atau cara pandang, kepercayaan, ideologi dan ajaran. Itu mah lebih luasnya. Nah, secara istilah mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, atau juga sebuah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Dari pengertian secara terminologi bisa kita pahami bahwa mazhab itu adalah bagaimana cara pandang ulama, jalan pikiranana, metodena jika kumaha, bisa aya halal jeung haram, bisa aya wajib jeung sunnah itu. Jadi kudu sempurna memahami kajian seperti ini. Tidak bisa sapotong-sapotong bisa salah paham. Mari kita pahami. Pengertian mazhab secara istilah adalah bagaimana jalan pikiran ulama. Kita sebut saja contoh membabari. Bagaimana Imam Syafi'i mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa misalkan kunut subuh itu ada. Saya kasih contoh yang jelas. Bagaimana Imam Syafi'i bisa mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa kunut subuh itu ada. Urang nyahonalan ngan kieu hungkul mun kunut subuh eta mazhab Syafi'i, tapi tidak tahu bagaimana cara kesimpulan itu bisa ditarik, di mana mimitina ujung-ujung harus kunut subuh. Gitu maksudnya. Ngertos ya? Jadi mun nyieun kue mah alat dan bahannya itu apa saja, cara cara membuatnya bagaimana, bisa terpikir ke aya nu ngaranna kue bolu. Itulah contoh sederhana sekali. Moal mungkin bakal aya hiji barang lamun eueuh proses. Nah, yang disebut madhab itu adalah awalnya kita sekarang sudah bergeser maknanya. Mazhab itu menjadi satu paham, padahal bukan paham. Mazhab itu cara, metode. Jadi lamun orang ngaku mazhab Imam Syafi'i,
tidak hanya cukup tahu bahwa Imam Syafi'i itu sok kunut lain, tapi bagaimana metodologi Imam Syafi'i dalam menarik sebuah istinbat hukum atau kesimpulan hukum sampai dia tahu sampai dia mengatakan bahwa kunut subuh itu ada. Metodenya juga kumaha gitu. Jalan-jalannya juga kumaha. Paham ya? Begitu pula mazhab yang lain sama. Bagaimana Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi yang tidak percaya misalkan pada sesuatu yang tekstual. Imam Malik itu sangat tekstual, Imam Abu Hanafi atau Imam Hanafi justru kontekstual dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Nah, di sini ada perbedaan nanti. Tapi dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid. Imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, Hambali dan lainnya dalam memecahkan masalah atau mengistinbat hukum Islam. Secara singkat dapat dipahami bahwa 4 mazhab ini lahir, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ya 4 itu tadinya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dan semua ini masih relevan. Hartosna perbedaan dari 4 mazhab ini tidak ada yang signifikan berbeda yang sangat jauh. Sebab mari kita lihat nih, nomor 1 Imam Syafi'i mazhab yang menggunakan dalam menarik sebuah kesimpulan hukum. Imam Syafi'i berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Imam Hanafi menggunakan Quran, menggunakan hadis sama ya, hadis maksudnya sunnah. Ijma ada sama Qiyas, bedana aya istihsan dan urf. Kayak teman dibahas ke kudu khusus. Nama tinggal didinya perbedaannya naon. Ternyata dari mulai Syafi'i sampai Hambali, referensi yang dijadikan rujukan dalam mengambil sebuah keputusan hukum sama. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Quran nomor 1 sumbernya. Jika tidak ada dalam Quran ketika mau memecahkan masalah, maka mereka lari kepada sunnah Rasul atau hadis-hadis Rasul. Di hadis Rasul ternyata tidak dijelaskan masalah yang sedang dipecahkannya, maka ijma yang diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, oleh Imam Maliki juga sama, oleh Imam Hambali juga sama, sampai ke Qiyas itu sama. Perbedaan yang nampak yaitu dari Imam Hanafi ayat istihsan dan urf, di Maliki ayat mengamalkan amalan-amalan ahli Madinah. Dulu ada 2 mazhab, mazhab Kufah dan mazhab Madinah. Mazhab Madinah diusung oleh Imam Malik, mazhab Kufah diusung oleh Imam Hanafi. Terus ke bawahnya ada maslahah mursalah, istihsan juga muncul lagi, sajud darai, uruf dan istishab. Maliki dan Hambali hampir sama, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada sajud darai. Naon sih eta teh nu dibacakeun teh? Iman ahli pengajian Al-Hikmah yang dibacakan oleh saya itu adalah referensi yang diambil oleh keempat mazhab ini. Oleh keempat imam mazhab. Bukan mazhab ya, imam.
Jadi mazhab itu awalnya sebuah kesimpulan yang ditarik oleh seorang ulama, bukan lembaga, bukan. Sekali lagi, mazhab Syafi'i itu adalah usul fikih dan fikih yang diambil, disimpulkan oleh Imam Syafi'i. Tidak ada lembaga mazhab Syafi'i, tidak ada. Jadi kesimpulan siapa? Kesimpulan seorang ulama, yaitu Imam Syafi'i. Hanafi juga begitu, Maliki juga begitu, Hambali pun juga begitu. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan hukum, misalkan maksudnya ada kasus bayi tabung. Bayi tabung di Al-Quran ayat bank sperma, bank ASI, ada nggak dalam Al-Quran? Bolehkah kita membeli sperma di bank sperma dan tibogawai budak? Menang itu orang meli ASI di bank ASI dan istri kita tidak bisa menyusui karena tidak ada air susunya. Bolehkah kita mengikuti program bayi tabung? Bolehkah kita meminta kepada dokter hayang boga anak kemar di akalan bisa jadi boga obat budak sarwa kemar? Itu masalah-masalah yang muncul dilihat ketika boleh dan tidak bolehnya dalam sudut pandang Islam. Tentunya kembalinya kemana dulu? Ditoong di Quran ayat sih nu ngabereskeun masalah eta. Ketika tidak ada, maka dicari hadis Rasul. Nu kumaha? Mutawatir dulu tentunya. Mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Sahih itu pasti sahih mutawatir mah. Lawannya mutawatir apa? Hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi. Nah, teu aya cenah dinu hadis ge sampai hadis mutawatir pun tidak ada, maka ijma. Naon ijma teh? Kesepakatan para ulama. Tapi di sini kan yang seorang sepakat sama siapa Imam Syafi'i? Sepakat sama siapa Imam Hanafi, Imam Maliki? Ya, dari dulu itu tidak ada ulama ngumpul memutuskan sebuah keputusan dalam memecahkan masalah, tidak. Satu ngalembagakeun mazhab teh pengikutnya. Dan jangan salah, mazhab itu sebetulnya ada berapa? Yang kita ketahui cuma 4 ya. Padahal ada seperti banyak mazhab itu. Di antaranya mazhab Sufyan As-Tsauri, mazhab Tsauri namanya. Mazhab Auza'i, mazhab Jaidah, mazhab itu ada 9. Nah, anu muncul populer ngan opat. Ini tidak terlepas dari konteks sosiopolitik. Jadi Imam Hanafi atau mazhab Hanafi itu lama bertengger menjadi mazhab yang kuat. Dari zaman siapa? Di zaman mentelepata ya dinu Bani Umayyah itu ya sampai Raja Harun Ar-Rasyid. Kenapa begitu? Karena Harun Ar-Rasyid sarwa boga pola pikir metodologi dalam memahami Quran dan Sunnahnya itu jeung pemikiran Abu
Hanifah gitu. Nah itu wajar teu kada janten cekcok. Wajar mazhab Hanafi dulu lama karena pemimpin penguasana kebenaran mikirna sarua jeung Abu Hanifah gitu. Muncul padahal mazhab yang lain pun punya metodologi dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, bahkan mazhab yang tadi mazhab As-Sauri, mazhab apalagi saya ada 9 ya. Bisa salah dikit di punten koreksi. Nah, mazhab-mazhab itu kurang berkembang karena tadi lagi-lagi politik berperan. Pasca Harun ar-Rasyid tenggelam, muncul mazhab Imam Syafi'i karena sama metodologi yang dipakainya dalam mengambil istinbat hukum dengan penguasa sama. Wajar tidak kalau sekarang di Asia Tenggara minimal khususnya Indonesia mazhab Syafi'i wajar terkena riweuh ke da ieu mah mazhab nyata madrasah ilmi. Kita bukan beradu artinya kita harus mengetahui metodologi cara istinbat hukum. Da aya nu paseha baheula meukeun bae masing-masing. Dua anak murid jeung guru gitu kan. Bahkan di mazhab Syafi'i pun ada beberapa perbedaan. Ada yang masih mengikuti kaul qadimnya Imam Syafi'i, ada yang sudah beralih ke kaul jadidnya Imam Syafi'i. Ketika masih di Baghdad, Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa kaul qadim. Pindah ke Mesir, Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa baru, yaitu nu terkenal kaul jadid. Nah, dari dua kaul jadid dan qadim ini, aya nu masih nganggo kaul qadim. Aya oge nu masih pindah kana kaul jadid. Bahkan sebagian yang dikatakan orang berbeda mazhab, siga Muhammadiyah Persis we. Apakah tidak mengambil fatwa Imam Syafi'i? Kira-kira Muhammadiyah jeung Persis ngambil fatwa Imam Syafi'i itu? Ngambil. Silakan, ada beberapa fatwa Persis yang ternyata sama dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Artinya teu aya pertentangan. Coba kita lihat setting Indonesia. Ada bahasa istilah kaum tua dan kaum muda baheula. Kaum tua lahir Muhammadiyah, kaum muda lahir Persis. Bedana naon aya teh perselisihan di dinya, tapi mun ningali kaluhurna deui ada beberapa yang diambil dari kaul jadidnya Imam Syafi'i yang jadi landasan kedua organisasi ini. Jadi tidak ada istilah alergi di kedua mazhab di kedua organisasi itu. Bukan hanya Nahdlatul Ulama yang mengambil referensi dari mazhab Syafi'i, tidak. Hanya ada beberapa tokoh murid-muridnya Imam Syafi'i agar niatnya untuk kehati-hatian, agar tidak terjadi talfik tenor neangan ibadah nu babarina menang teu pina mazhab. Dulu tidak ada istilah menang pina mazhab, bebas mau mengambil pendapat Imam Hanafi maka, mau mengambil pendapat Imam Maliki maka. Terjadinya tidak ada pintu ijtihad itu setelah abad ke-7, masa kegelapan, masa jumud. Di sini saya tulis. Nah, di abad ke-7 di sini sejak masa Umayyah sampai kemundurannya masa abad pertengahan, abad 10. Nah, pasca ini jumud, ini juga perpolitikan. Gara-gara aya anu kekeh hiji mazhab nu lain dinafikeun bahkan dilarang.
Seperti tadi mazhab-mazhab yang tidak berkembang, yang 5 selain yang 4 ini. Mazhab Ja'fari mah beda deui, eta mah mazhab Syiah. Abu Ja'far. Yang di Sunni aja ini, yang di Sunni. Nah, runtuhnya dinasti Abbasiyah itu juga mundur, terjadi sampai akhirnya stagnan. Artinya apa? Ketika ada kejumudan para ulama ketika itu geus mung deui berijtihad, nyawa di dalam beberapa catatan sejarah dikatakan pintu ijtihad tertutup. Maka muncul perbedaan pendapat di sini. Kenapa pintu ijtihad ditutup? Artinya satu, kehati-hatian bisi ayan punah pinah mazhab. Dari Imam Syafi'i pindah ke Hanafi pindah. Tapi niatnya goreng. Imam Syafi'i melarang sekali ini. Bahkan yang disebut Imam Syafi'i melarang itu emang benar, tidak boleh talfik itu. Jika kia lagu init-initan make piki persis, sholatnya dikosor, jamaah kosor. Tapi lagu harang teboga duit keur dahar milu tahlilan eta ngaran talfik mah. Jadi diheureuykeun. Bae ayeuna rek milu tahlil padahal main nanti orang Persis misalnya. Lain niatna ibadah lain hayang dahan. Ayeuna orang NU miluan jama kosor padahal ngan saukur kawanayasa. Dalam fikihnya Imam Syafi'i tidak bisa kalau hanya berapa kilometer gitu kan. Tapi ia namil jama kosor bayan yang anu itu yang dilarang dan semua mazhab melarang. Kalau talfik punah pinah mazhab teu meunang. Nah sekarang NU Muhammadiyah Persis aya di mazhab mana? Aya di mazhab mana? Kita dibahas panjang itu tos. Sekarang mah minimal kagambar kabaca yang kunaon aya Syiah, kuna aya Ahlussunnah dan sebagainya. Ya ulah salah Ahlussunnah wal Jamaah teh orang-orang Sunni, ya. Urang Ahlussunnah wal Jamaah teh urang sadayana klaim, semua mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah wajar dan memang orang menuturkeun sunnah Rasul. Syiah Ahlussunnah wal Jamaah lain. Syiah Ahlussunnah wal Jamaah lain. Ya, itu saja dulu minimal lah kagambar entong poek teuing bahwa ingat ya, mazhab-mazhab ini bukan untuk dipertentangkan, tapi kita sangat menghargai para imam mazhab. Moal aya fikih zaman ayeuna mun teu aya imam mazhab nu opat ieu. Kita harus menghargai semua imam mazhab, tidak boleh tidak menghargai. Hanya ada beberapa organisasi yang memang tidak mengkhususkan diri abdi mah mazhabna ieu teu. Contoh Persis Muhammadiyah, mereka tidak bermazhab ke Imam Syafi'i, tapi fatwa dari 4 imam mazhab ini kalau sesuai dengan Quran Sunnah diakomodir gitu. Khusus untuk yang saya ketahui Muhammadiyah Persis tidak bermazhab manapun, tapi ketika ada fatwa dari 4 imam mazhab ini yang sesuai dengan Quran Sunnah dan referensi yang lain diambil menjadi rujukan karena mereka pun menghargai ke karya-karya fatwa-fatwa nanti mungkin orang kata saya tadi juga bisa memahami fikih secara utuh hari ini kalau tanpa mereka yang 4. Artinya jadikan 4 mazhab ini sebagai pemicu kita untuk lebih banyak meneliti menelaah kitab-kitab orang, sumber hukum orang, ternyata kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab tafsir. Tafsir pun nanti ada mazhabut tafsir, mazhab-mazhab tafsir yang corak tetap dipengaruhi oleh sosiopolitik geografis oleh semua
mufasir. Jadi naon atuh kesimpulanna urang entong alergi mazhab ya, supaya kita paham bahwa semua itu ada metodologinya. Jadi pada Imam Syafi'i, pada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Malik, mereka punya metodologi cara untuk ujug-ujug gitu. Itu yang berharganya itu metodologinya, usul fikihna. Lain cukup ku bahasa Arab unggul. Bukan hanya pintar bahasa Arab, tetapi memahami berbagai karakter bahasa Arab yang juga ada yang beda. Bahasa Arab Irak, bahasa Arab Madinah beda, gitunya. Model umum ngesuwi jauh Maroko. Ini perbedaan itu tidak usah dijadikan pertentangan, tapi menjadi sebuah hazanah intelektual Islam. Gitu we panginten, punten rada namihan 5 menit. Mudah-mudahan kita tidak gagal fokus, tidak salah paham. Pembahasan ini dimaksudkan untuk membuka cakrawala keilmuan kita tentang mazhab yang ada dalam Islam. Mugi-mugi kapayun orang biasa ngabahas hiji-hiji kumaha mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya. Terima kasih, salahnya itu datang dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniai, diberkahi dari majelis ilmu ini menjadi sebuah tambahan keilmuan, menambah keimanan, menambah saling toleransi dalam perbedaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu